Terima kasih. Jadi diskusinya menarik ya. Ini kan Al-Baqarah di ayat awal ini mengatakan bahwa Al-Quran ini, kalau tadi disebut Pak Guguy konsepnya, artinya sejak awal ditegaskan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi yakinlah dengan kitab ini sebagai konsep, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi konsep ini, pedoman ini itu sangat benar. Artinya tidak ada celah keraguan atau yang mungkin salah dari ayat Al-Quran ini. Tapi dia menjadi petunjuk. Tapi petunjuk itu hanya bermanfaat bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orangnya tidak bertakwa, dia tidak akan memperoleh petunjuk dari Quran ini. Nah, dan kemudian kan dijelaskan kan siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini dan akan menjadi sukses yang muflihun itu. Nah, pertama sekali kan yang disebutkan bahwa orang yang akan mendapatkan petunjuk dari atau manfaat dari Al-Quran ini adalah orang yang tidak hanya melihat sesuatu yang nyata-nyata aja, eksplisit aja. Ini kan pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau orang hanya melihat materi saja, itu bukan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu pandangannya harus melampaui hal-hal yang fisik itu, yang materi, yang bisa dilihat, bisa dirasa. Makanya di tafsir ini, nggak salah Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menghubungkan dengan kisah ketika pada suatu subuh Nabi mau sholat subuh tidak ada air. Kemudian padahal ini orang mau wudhu semua. Kemudian minta satu cawan air itu, kemudian tangan Nabi dimasukkan, kemudian dari situ keluar air dari sela-sela jari Nabi, dan kemudian semua orang berwudhu dari air yang keluar dari jari Nabi itu. Dan kemudian setelah sholat subuh, kemudian Nabi mengatakan, aku rindu saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku, sampai beberapa itu. Terus kemudian bukankah kami ini saudara? Enggak, kamu ini sahabatku. Saudaraku itu orang yang hidup setelahku, tidak pernah melihat aku, tapi meyakini aku dan bahkan bersedia melakukan apapun demi apa yang aku sampaikan, ajaran yang aku sampaikan. Jadi artinya orang yang tidak pernah melihat Rasul, tidak melihat langsung kalau kata sahabat, bukan enggak, bagaimana kamu tidak beriman sedangkan kamu baru melihat apa yang baru kamu lihat ya. Jadi kan keluar dari jari-jari itu sesuatu yang jelas, ini bukti gitu, bukti yang dia lihat gitu. Nah, sedangkan orang yang hidup setelah ini seperti kita ini disebut Nabi saudara-saudara, dan itu dirindukan oleh Nabi. Nah, itu adalah salah satu tafsir dari beriman pada yang gaib, beriman pada yang tidak nyata. Itu satu hal yang pertama yang ditekankan di sini, bahwa orang yang bertakwa itu kalau mau mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, jangan hanya melihat yang nyata-nyata aja, tapi yang harus melihat di balik itu, dan itu bertingkat-tingkat juga gaib. Dan kemudian action setelah itu gitu. Setelah beriman, kemudian agar iman itu bisa terjaga dengan baik, maka dirikan sholat, jaga hubungan baik dengan Allah, ingatkan kita terus, refresh keimanan. Tadi kan yazid wa yanqus ya, bertambah dan berkurang. Sholat itu adalah untuk mericas itu, memperbaiki terus, karena 5 kali sehari itu kan terus-terusan harusnya. Jadi kalau kita mendirikan sholat dengan benar, maka hubungan kita dengan Allah itu akan dijaga dengan baik. Tapi Allah nggak menuntut hanya itu saja, tapi juga jaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan membagikan rezeki kita, sebagian rezeki kita kepada yang lain.
rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga ilmu tadi Ustadz menyampaikan itu juga rezeki. Apapun lah, tenaga, pikiran dan sebagainya itu adalah rezeki yang diberikan Allah pada kita, dan itu diminta untuk diinfakkan kepada yang lain, gitu, kepada yang membutuhkan. Sehingga masyarakat itu kalau sudah bisa saling tercipta itu, maka ya akan menjadi masyarakat yang baik gitu ya. Apalagi terus kemudian menghargai yang lain gitu. Menghargai bukan hanya yang kita yakini, tapi juga keyakinan-keyakinan yang lain. Dan ujungnya adalah, dan ini kalau Al-Quran menggunakan kata yang lain dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelumnya yu'minun, beriman. Ketika sampai pada akhirat yuqinun, yakin. Harus ini apa yang kita lakukan nanti ini ada balasannya gitu. Itu keyakinan yang sangat penting gitu. Harus dan itu nggak cukup hanya beriman, tapi yakin. Karena ketika kita kan orang yang melakukan kejahatan itu kan karena dia mungkin tahu bahwa akan ada pembalasan, tapi belum yakin. Kalau yakin itu nggak akan melakukan gitu. Nah, Nabi itu tidak melakukan segala macam itu karena dia yakin, bukan hanya beriman tapi yakin. Nah, itu yang orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan petunjuk dari konsep ini. Pedoman ini akan bermanfaat kalau orang-orang tadi itu beriman pada yang gaib, yang tidak hanya nyata-nyata, selalu menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia, saling menghargai, dan kemudian yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan nanti itu akan ada perhitungannya, tanggung jawabannya. Nah, itulah orang yang di atas petunjuk dan akan mendapatkan kesuksesan.